lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsiyya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa memberi kita segala sesuatu yang berupa nikmat yang sangat agung, sangat besar, terutamanya adalah nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua nikmat ini, tujuannya tidak lain tidak bukan supaya kita semua mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa melakukan apa yang diperintahkan, baik yang sunnah ataupun yang wajib, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buktikan, kita nyatakan kalau kita mengaku sebagai seorang muslim yang sejati, maka jangan pernah tinggalkan sholat fardu 5 waktu. Jangan pernah kita tinggalkan berpuasa Ramadan.
menzakati seluruh harta kita, dan jika kita nanti mampu, kita pergi ibadah umrah dan juga berhaji. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, selain kita melakukan kewajiban-kewajiban semua tadi, kita juga harus meninggalkan seluruh larangan-larangan. Di antaranya adalah mencuri, berzina, minum khamar, mabuk-mabukan, dan memutus tali silaturahmi, juga larangan-larangan lainnya jangan pernah kita kerjakan dan tinggalkan sejauh-jauhnya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, sekarang kita berada di bulan Sya'ban, dan setengah bulan lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang banyak sekali rahmat Allah curahkan kepada hambanya, bulan yang di sana didapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di sana penuh dengan i'taq minan nar, pemerdekaan manusia dari api neraka. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memuliakan bulan Sya'ban tersebut. Kenapa? Kata para ulama ada 2 alasan Rasul memuliakan bulan Sya'ban. Alasan yang pertama adalah dikarenakan mendekati bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan Ramadan manusia yang mau beribadah, berpuasa atau qiyamul lail, mereka akan dijamin oleh Allah selamat daripada sengatan api neraka. Semuanya itu tadi tidak akan bisa kita raih, tidak akan kita mendapatkan ampunan Allah, tidak akan kita mendapatkan rahmat Allah, tidak akan kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala selamat dari api neraka, kecuali kita mau beribadah di bulan suci Ramadan. Kita berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam kita berpuasa, kita bersungguh-sungguh di dalam kita taraweh, sholat witir, membaca Al-Quran, beramal-amal soleh yang lain di dalam bulan suci Ramadan. Dan kita tidak akan pernah bisa bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan kecuali dari sekarang di bulan Sya'ban kita sudah terbiasa melakukan semua itu. Kalau dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban kita masih bermalas-malasan, masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ibadah, tentu kita akan kaget, akan kagok. Kita akan awal-awal memang kita semangat, tapi hari kedua, ketiga, keempat dan seterusnya pasti kita akan kembali kepada kebiasaan kita, yaitu bermalas-malasan. Maka dari itu hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika masuk ke bulan Sya'ban, Rasul itu memperbanyak puasa. Dan kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau sering puasa sebagaimana di bulan Sya'ban. Kalau Ramadan jelas hukumnya fardu, wajib. Ini puasa sunnah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya Sayyidah Aisyah, kenapa Rasulullah itu sering puasa sunnah di bulan Sya'ban? Jawabannya, dikarenakan bulan Sya'ban itu bulan kebiasaan.
yang membiasakan manusia dalam kebaikan. Ketika di bulan Sya'bannya dia sudah terbiasa dengan amalan-amalan saleh, maka bulan Ramadan dia itu akan enteng, mudah dalam dia melakukan amalan-amalan saleh. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mau berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan, dia mengimani bahwa bulan Ramadan berpuasa di dalamnya itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Dia mengimani itu, akhirnya dia laksanakan karena keimanan tersebut, dan ihtisaban, dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dia dan karena hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janjinya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, seluruh dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak akan pernah bisa melakukan satu ibadah karena ihtisaban, tidak ada niat apapun selain mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang tersebut sudah terbiasa. Kalau orang belum terbiasa puasa, kemudian dia itu diwajibkan untuk berpuasa, tentu dalam hatinya ada keterpaksaan. Kalau kita melakukan puasa di bulan Ramadan karena keterpaksaan, maka berarti kita melakukan puasa Ramadan tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena terpaksa. Sebagaimana kita sholat, belum apa-apa sudah masuk waktu zuhur, belum sempat tidur sudah masuk waktu sholat asar, belum sempat istirahat sudah masuk waktu sholat maghrib, isya, dan subuh. Kalau orang tersebut tidak terbiasa, tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan sholat, maka dalam hatinya tentu ada keterpaksaan. Orang yang melakukan ibadah karena terpaksa, maka tidak akan masuk ke dalam kategori hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ghufira lahu min dzambih. Gak akan diampunkan dosa-dosanya karena orang tersebut melakukan ibadah puasa, ibadah di bulan Ramadan karena terpaksa, tidak karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang qiyamul lail, di malam hari dia melakukan salat, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga karena keimanan dia dan karena hanya mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu orang akan diampunkan seluruh dosa-dosanya. Jadi kebanyakan ibadah di bulan Ramadan itu mesti dikaitkan dengan satu yang bernama keimanan. Kita harus mengimaninya. Kalau ini adalah fardu maka aku lakukan, karena ini adalah sunnah maka aku lakukan, karena keimanan dia, dan yang kedua karena dia itu hanya mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terpaksa, nggak ada niatan kita ridho, mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karena mulianya bulan suci Ramadan, maka bulan Sya'ban pun ikut mulia karena kita diperintahkan harus beristi'dad, bersiap-siap untuk menyongsong menghadapi bulan suci Ramadan. Ketika di bulan Sya'ban kita sudah terbiasa melakukan sholat malam, maka tentu di bulan Ramadan sudah sangat terbiasa. Tidak ada
perasaan terpaksa kita melakukan ibadah sholat malam di bulan suci Ramadan. Ketika di bulan Sya'ban kita sehari sudah terbiasa membaca Al-Quran 1 juz, maka di bulan Ramadan pun sudah sangat terbiasa membaca Al-Quran sehari 1 juz, bahkan bisa lebih meningkat lagi menjadi 2, 3, 4 ataupun 5 juz. Dan itu sudah sangat mudah dikarenakan di bulan Sya'ban kita sudah terbiasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban." Barang siapa yang melakukan sholat malam, qiyamul lail, di malam Lailatul Qadar, berpasi dengan malam Lailatul Qadar, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, seluruh dosa-dosanya yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikaitkan, digantungkan kepada imanan wahtisaban. Penuh dengan keimanan, penuh dengan harapan supaya dia orang mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alasan yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam memuliakan bulan Sya'ban, yaitu bulan yang kita sekarang berada, dikarenakan bulan Sya'ban adalah auqat ghaflatin nas, waktu di mana manusia itu banyak lalai. Dia mau menghadapi bulan Ramadan, 15 hari lagi bulan Ramadan. Sekarang saya buat enak-enak, makan sepuasnya. Nanti bulan Ramadan tidak bisa makan sepuasnya di siang hari sebagaimana bulan Sya'ban. Itu lalai. Nanti bersiap-siap di bulan Ramadan penuh dengan zikir, penuh dengan bacaan Quran, penuh dengan ibadah. Sekarang di bulan Sya'ban saya mau istirahat dulu. Jarang berzikir, tidak pernah membaca Al-Quran, ibadahnya dikurangi karena menyiapkan tenaga untuk nanti menghadapi bulan suci Ramadan. Ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan auqat ghaflatin nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa itu bulan Sya'ban?" Rasul menjawab, bulan Sya'ban adalah bulan di mana para manusia banyak lalai. Lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai daripada membaca ayat suci Al-Quran, lalai daripada beramal-amal saleh. Bulan Sya'ban adalah bulan yang ada di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa' fihil a'mal. Bulan Sya'ban, kata Rasul, adalah bulan di mana amal manusia diangkat, dihadapkan, diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka kata Rasul, aku ingin amal-amalku diangkat, diberikan kepada Allah, dan aku dalam keadaan berpuasa. Maka diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'bana kullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di bulan Sya'ban, maka Rasul senantiasa berpuasa sunnah sebulan full. Wa fi riwayatin illa qalila, dalam satu riwayat sebulan full kecuali sedikit. Maka paling banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah adalah di bulan Sya'ban, dikarenakan untuk menyongsong menyambut bulan suci Ramadan supaya terbiasa. Maka hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita perlu adakan persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dari sekarang kurang 15 hari lagi kita biasakan membaca ayat suci Al-Quran.
Dari setelah kita sholat fardu baca 1 lembar 2 halaman, nanti nambah lagi sehingga dalam 1 hari bisa 1 juz, apalagi 1 hari bisa 2 juz. Dibiasakan dari sekarang supaya nanti di bulan Ramadan dalam kita memperbanyak amal-amal saleh sudah tidak merasa keberatan lagi, sudah enteng, mudah dalam kita mengamalkan amalan-amalan saleh. Dari sekarang kita biasakan bersedekah supaya di bulan Ramadan nanti mudah dalam kita mengeluarkan uang untuk keperluan sedekah, mulai dari sedikit, nanti lama-lama akan menjadi banyak. Maka kita biasakan dari sekarang kita baca Quran semaksimal mungkin. Kita punya waktu sedikit, maka kita baca Quran. Apalagi zaman sekarang sangat mudah. Kita setiap manusia, setiap orang memiliki yang namanya HP. Kita install aplikasi Al-Quran. Di sana kita bisa membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Kita sedang di jalan, bisa buka aplikasi Al-Quran untuk kita baca. Kemudian biasakan lagi kita sholat sunnah, mulai dari rawatib, qobliyah dan ba'diyah senantiasa kita laksanakan supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan kita sudah bersiap untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh mengamalkan seluruh amal-amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan, dan sehingga Allah kasih kita kekuatan untuk senantiasa tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang sehingga bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan mampu kita berpuasa beribadah di bulan suci Ramadan dengan sempurna. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tana bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'anna al-ghala
والوباء والبلاء والفحشاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذه خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم انصر شعب فلسطين ضد المحتلين اللهم اهزم إسرائيل اليهود وأمريكا ومن والهم وزلزلهم زلزالا شديدا اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم كل ممزق إن عذابك بالكفار ملحق اللهم اشدد وطأك على اليهود وأمريكا ومن والهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين في غزة اللهم انصرهم بنصر من عندك وانتقم ممن ظلمهم ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.